Gue dari hutan ngambilin kayu. Ambil kayu. Yang tadinya di restoran, gue pindah kerja di hutan ngambilin kayu. Kita keluar nih dari kandang kita menghidup udara yang baru. Disitulah mental kita diuji. Megang duit aja, gue spesial pun nggak ada. Itu atau bukan gue habis semua gara-gara COVID. Gue dihina, gue dicaci maki segala macam. Itu gue alamin semua. Lu acting begini aja nggak bisa apa-apa lu. Mending lu balik aja deh. Itu terpukul banget bagi gue gitu. Mulailah gue dapat stripping lagi. Amanah Wali tuh yang paling panjang, pertama kali paling panjang gue dapat. Pertama kali gue ngesel dibayar 60.000 itu. Samping gua sudah ada seorang aktor. Jadi beliau ini adalah pemain film, selain film juga bintang iklan. Nah, pada kesempatan kali ini dengan kesibukan beliau ini, beliau menyempatkan waktu untuk bersilaturahim. Iya. Udah berapa lama nggak ketemu kita, bro? Udah kayak abis itu puasa kita belum ketemu ya? Terakhir kita ngonten ya. Ya kalian konten buat kayak peduli. Konten di sini juga ya. nih, di balik Mata kamera. Brother, lagi kesibukan apa nih sekarang nih? Kalau sekarang lagi stripping aja, cuman lagi off seminggu lebih ya. Udah lagi off, lagi nyantai aja di rumah nih. Jadi brother ini dia itu lagi stripping di sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Tayang di SCTV. Sebagai apa, brother? Sebagai Dayat. Dayat Itu orang kepercayaannya Tami atau supirnya Tami. Jadi kemana-mana dia suka minta bantu Pak Dayat buat nyelidikin sesuatu. Tolong Pak, kita ikutin ini, pokoknya saya selalu ada di mana di saat dia butuh, saya harus siap gitu. Takdir Cinta yang Kupilih. Bagi kalian yang ngefans banget sinetron itu pasti nggak asing lagi dengan brother gua ini ya. Gua ataupun teman-teman mungkin pengen tahu nih, awal mula lu bisa syuting itu gimana sih? Background lu sebenarnya tuh sebelum syuting tuh apa, bro? Pekerja apa, bro? Nah gini deh, gua cerita dari awal ya. Gua cerita dari awal. Gua tuh sebenarnya tadinya tuh tinggal di Sumatera, di Riau, di kota terpencil yang jauh dari kota yang kayak kota pusat lah yang gede. Tapi di sana udah mulai maksudnya udah berkembang. Nama kotanya itu adalah Kota Selat Panjang atau Meranti. Kalau di sekarang udah berubah jadi Meranti. Jadi, nah di situ saya tuh besarnya di kota itu. Nah SD di sana, SMP di sana, tamat SMP gue pindah ke namanya kabupaten lagi. Tinggal di kabupaten. Singkat ceritanya di situ, gue SMA di situ. Tapi gue tuh lika-likunya tuh, wah ini sangat panjang nih. Panjang ya? Jadi sebenarnya gue ke Sumatera itu adalah ketemu ibu gue, karena ibu gue bawa gue ke Sumatera. Nah ketemu di Sumatera itulah ibu gue suruh tinggal sama dia, segala macam, ngurus dia juga. Nah sambil gue sekolah, gue nyempatkan diri yaitu gue kerja sampingan. Gue kerja di sebuah restoran, di rumah makan yang punya orang Cina atau kayak food gitulah. Nah jadi gue kerja di situ overtime lah jatuhnya. Gue berangkat jam 3 sore, terus gue pulangnya jam 12 malam atau sampai kadang jam 2 malam gitu. Kalau lembur gue dapat cuman itu zamannya dulu, lo tau sendiri lah, zamannya dulu tuh gajinya paling gede itu gue 200.000 sebulan. Kerja itu? Iya kerja itu udah sebulan itu. Itu sebelum masuk kan? Sebelum itu masih jauh. Ya? Itu tahun berapa? Pokoknya tahun berapa ya? Pokoknya masih 2000-an lah. 2000-an? Masih 2000-an. Gue masih seinget-inget gue itu. Dan gue disitulah gue merintisnya. Gue kerja, gue sekolah. Nah gue teman sekolah akhirnya kata ibu gue, ayo kita pindah ke kota lain katanya. Akhirnya gue pindah ke Kabupaten Siak. Yaitu kalau orang kenal namanya, kalau dari Pekanbaru ke Siak itu sangat deket banget gitu. Nah gue di sana, gue sekolah, gue juga kerja lagi di sana. Kerja gue tuh apa? Gue dari hutan ngambilin kayu. Ambil kayu. Yang tadinya di restoran, gue pindah kerja di hutan ngambilin kayu. Nah itu gaji gue per tripnya itu 150.000. Itu pokoknya gue tuh masih inget-ingetnya tahun 2000-an lah, mau tahun 2010, 2011 itulah gue udah mau ke situ. Nah gue udah tamat SMA, gue kerja, akhirnya gue
menstopkan kerja itu karena menurut gue sampai kapan sih gue begini terus nih. Gue punya prinsip, gue pengen bahagiain almarhum ibu gue yang dulu masih ada kan. Nah akhirnya gue ke Pekanbaru, ke kotanya langsung, ke pusatnya. Gue kerja di situ selama 3 bulan karena gue nggak sanggupnya dalam arti kata kayaknya ini bukan basic gue deh di sini gitu. Akhirnya gue balik lagi ke kabupaten itu lagi. Gue kerja di tempat Cina, di toko-toko sembako gitu. Dan gaji gue yang paling gede itu di waktu itu masih tahun 2010 2011 itu pokoknya gaji gue sekitaran 1.200.000 lah. 1.200.000. Itu menurut gue gede. Itu ya gue alamin, gue sampai muka gue hitam. Pokoknya gak peduli lah gue apa, yang penting gue kerja, gue bisa ngidupin ibu gue almarhum ya. Memang dia udah punya suami, tapi dalam arti kata selalu jadi ada nggak gini ya. Akhirnya gue kan sebagai anak ya kewajiban gue kan gitu. Singkat cerita, gue kerjalah di sebuah pemadam kebakaran. Pernah juga. Nah karena Itu ada yang resmi? Itu resmi, gue di pemerintahan. Akhirnya gue kerja di pemadam kebakaran pokoknya gue 7 tahun. Tahun 2017 gue udah resign. 2016 apa 17 gue udah resign tuh. Tapi sebelum itu balik lagi ke belakangnya, tahun pas gue jadi di pemadam kebakaran itu, nah gue menggeluti dunia fitness. Di situ mulai. Iya, tapi sebenarnya dari belakang itu udah main, cuman gue asal-asal main jadi aja. Tahun 2013-14 gue nge-gym sambil gue kerja di pemadam kebakaran. Gue nge-gym, gue fokus. Akhirnya gue diangkat jadi ketua klub fitness. Ketua klub fitness yang dimana gue kalau ada kontes, ada tanding tuh gue yang ngurus semua tuh sama anggota-anggota gue. Nah mulai dari situ gue ikutlah jadi atlet karena gue hobi olahraga. nge-gym. Gue jadi binaraga tahun 2014, binaraga kelas 60. Gue ikut, gue masuk di prop gue ikut, di porkap gue ikut. Akhirnya gue ikut memberanikan diri ke luar kota, ke tingkat Asia. Jadi ada Malaysia, ada Singapura, terus ada pokoknya setingkat Asia lah gitu. Dari Jakarta semua pada ngumpul. Gue dapat 10 besar. Di situ gue kayaknya gue nggak ada kesempatan untuk maju deh, gue bilang. Nggak tahu kenapa pikiran gue tuh kayak stuck di tempat nih. Ya, mencoba suatu hal yang baru. Iya. Tapi gue di pemadam kebakaran masih kerja tuh. Kerja, gaji gue cukup, gue bisa lah buat kemana-mana gitu, buat gue ngumpul segala macam kan. Gue bisa beli rumah segala macam. Waktu itu masih zamannya rumah masih murah lah, tanah di sana tuh masih murah. Gue kebeli. Akhirnya gue resign. Gue memutuskan untuk resign. Kalau gue begini terus, kayaknya ada titik di mana ya pertama, nah nih, gue belum ada cerita kemanapun di YouTube manapun gue belum ada cerita. Jadi gue tuh di sana dalam lika-liku itu sepanjang jalan gue dihina, gue dicaci maki segala macam. Itu gue alamin semua di pemadam kebakaran juga sama. Lu punya temen deh satu dinas nih, setiap hari ketemu sama gue, kita ketemu tiap hari kan, satu dinas satu piket. Yakin nggak lu iri sama irian? Padahal gaji kita sama loh. Nah itu gue alamin, teman gue iri sama gue, terus gue dihina segala macam. Lu pembohong, lu suka gini kan, gue suka diremehin tuh segala macam. Gue tapi motivasi gue adalah gue harus kuat. Gue punya kepribadian yang bisa gue simpan bahwa gue di sini itu gue bisa sukses dan gue bisa maju gitu. Gue nggak mau sifat yang seperti ini gitu. Akhirnya gue memutuskan diri untuk resign dari pemadam kebakaran karena nggak nyaman sebenarnya kerjanya, bukan gajinya ya. Kalau bilang gaji, lingkungan. Yang pertama nggak nyamannya bukan berarti gue patah semangat, enggak, tapi gue pengen buktikan bahwa gue tuh bisa. Waktu itu gue pernah ngomong, gue tuh pengen jadi artis gue. Sempat gue ngomong itu ke mereka, tapi mereka nggak percaya. Nah waktu itu ada My Trip Adventure. Datang ke sana, ke pemadam kebakaran untuk waktu itu zamannya masih ada asap dunia nih, udah ngabut sampai ke luar negeri kan. Nah akhirnya gue di situ My Adventure mau ikut tapi nggak jadi. Yang dipilih ada teman-teman gue. Akhirnya ya udahlah, mungkin belum rezeki gue diremehin.
gue diremehin hampir semua anggota pemadam kebakaran tuh, bukan gue di pemadam kebakaran, anggotanya ya, maksudnya oknum gitu. Di situ yang ngeremehin gue segala macam lah, tapi gue anggap acuh tak acuh aja lah. Gue bisa kok tanpa mereka gitu, gue bisa kok, gue sukses tanpa ini. Akhirnya gue memutuskan tahun 2017 atau 16an gue riset, gue baliklah ke Jakarta. Gue memutuskan untuk ke Jakarta. Gue bilang gue yakin gue bisa di sini sukses. Tujuan lu ke Jakarta emang buat entertain? Tadinya enggak. Tadinya gue tuh pengen kerja atau kerja apalah gitu. Terus jadi lu nah, bisa itu gimana tuh? Di entertain itu pertama mulai abang gue ada di sini waktu itu, abang kandung. Gue udah lama banget nggak ketemu, hampir 20 tahun gue nggak ketemu sama dia. Gue ketemu sama dia, ngobrol, cerita segala macam. Dia yang bikin gue semangat adalah AA bantu. Tenang aja, AA bantu kok. Walaupun kita lama nggak ketemu nih, AA bantu. Usahain kok, banyak kok kenalan temen yang ini katanya. Akhirnya dikenalin sama ada artis yang udah terkenal tapi udah lama vakum. Gue juga lupa namanya sekarang. Udah lama banget nggak ketemu kan. Itu tahu nggak sekitaran tahun berapa tuh? Pokoknya tahun 2017an itu gue udah resign pertengahan gue. Gue awal-awal kesini. Nah, 2017 gue udah di Jakarta, udah mulai ketemu. Dia bilang sama gue, lu mulai aja dulu katanya. Mulainya gimana? Gue bilang gitu. Ya lu datang ke lokasi, nanti gue tunjukin deh katanya. Ditunjukin, gue ngestras. Pertama kali gue ngestras dibayar 60.000 itu. 60.000 pertama kali. Figuran? Ya bukan figuran, ekstras. Kalau figuran masih enak lah, kita ada dialog, warga dialog. Ini nggak ada dialog, ekstras ya berlalu lalang gitu doang. Terus? Itu basic badan gue kayak berotot gede pak. Tapi lewat saat itu? Iya lewat, jadi sampai sutradara bilang, lu nggak salah ngambil ini katanya. Tampang lu oke loh, walaupun nggak jelek-jelek amat katanya. Karena secara fisik berbeda dari yang lain. Iya, ya. Nah itu dibilang, lu aduh, gue nggak mau tahu, lu besok nggak usah ada ngestas lagi deh katanya. Digituin dibilang sama dia. Gue nggak ngerti dunia entertainment itu gimana, gue nggak ngerti. Akhirnya gue balik ke belakang, gue ketemu abang gue, ngomong lagi ke itunya. Iya sih, kalau gue lihat juga lu nggak cocok nih jadi ngestas katanya. Akhirnya gue dibilang, lu 1 bulan ini lu ada tabungan nggak? Ada, gue bilang gitu, masih ada pegangan lah. Nah terus gimana nih buat kedepannya, kata gue kan gini, lu latihan dulu dalam 1 bulan aja nggak apa-apa. Lu nggak acting, latihan untuk menguasai di lapangan nih gimana keadaan nih. Gue dibawa ke lokasi, gue ngelihat di belakang layar, duduk di belakang sutradara, gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak acting, nggak segala macam, nggak dibayar sama sekali, cuma dikasih uang, kasih makan doang, ngasih kotak. Udah gue 1 bulan sama dong cerita kita bro. Ya tapi kan lu ada di depan layar kan, tapi gue nggak ada sama sekali. Gue di belakang nih, gue start di belakang nih, gue gerem, pengen banget nih gue main nih. Banget maju. Nah ya. Maju. Akhirnya waktu itu zamannya Menembus Mata Batin di series keluar. FTV-nya, ya. Batin, Mama Papa. Oh iya. Nah, awal pertama keluar, gue masuk lah nih. Itu baru beberapa bulan kan, 2 bulan gue masuk. Langsung dibilang, Dedi, kamu di judul ini saya masukin. Kamu berperan sebagai ini, di judul ini kamu setiap judul kamu ada ya. Maksudnya nggak setiap judul, maksudnya setiap berapa episode kamu ada, nanti aku masukin gitu. Akhirnya, gue masuk dapat bayaran pertama berapa? 1.200.000. 1.200.000. Dan itu langsung kontrak berarti ya? Iya, maksudnya nggak kontrak sih jatuhnya tetap SP, tetap SP. Kalau di kantor pemerintah SP itu adalah pengeluaran, siapa aja dikeluarin. Jadi ini tuh ada bayaran hariannya. Harian itu ketika kita syuting selesai kita langsung dibayar tuh. Iya. Tapi kalau misalnya kita kayak SP dan juga misalkan bayaran dari kantoran itu, dia itu per judul dia. Jadi kalau misalkan kayak contoh FTV itu syutingnya bisa 3 hari ya. Walaupun kita cuma 1 hari masuk, 2 hari, walaupun kita cuma sedikit, ya tetap bayarannya sesuai ya yang biasa kita bayar segitu gitu. Iya. Nah, singkatnya ceritanya, gue sampai di Menembus Mata Batin, gue jalan terus, gue syuting terus nih, beberapa gue ketabung lah duit beberapa juta buat gue pegangan tuh. Akhirnya gue masuk ke judul lain nih, tiba-tiba gue dipanggil di Anak Langit. Anak jalanan ya waktu itu ya. Sebelumnya anak jalanan gue masuk, beberapa gue dapet, terus gue pindah lagi ke beberapa judul. Mulailah gue di layar lebar. Pertama kali gue di layar lebar itu darah daging. Darah daging. Nah di situ gue, sumpah gue jujur, oh ternyata layar lebar tuh begini loh kerjanya gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk harus
tembus nih di lebar nih, gue bilang gitu. Akhirnya gue masuk di Darah Daging, gue dibilangin budget lu berapa. Padahal sebenarnya lebih gede dari sinetron sebenarnya. Cuman gue bilang nggak apa-apa, budget di bawah ini, gue bilang. Tapi di sini dalam berapa minggu harus, kan hitungnya per hari bukan per episode. Kalau di lebar dalam seminggu nih lu sekian juta nih dapatnya. Nah itu gue senengnya. Akhirnya gue kumpul tuh duit gue di situ. Sesampai di situ gue syuting berapa bulan gue syuting itu. Gue nggak di depan layar, di belakang pun gue ngerjain. Gue tuh jadi apa? Gue jadi telkonya. Jadi telko. Nah, apa? Asisten telko lah jatuhnya, bukan telko, asisten telko. Jadi gue bantu telkonya untuk ekstras. Ngoling-ngoling ya, ngoling-ngoling. Nggak ngoling, gue cuma ngatasin aja, ngawalin. Bro, iya, lu di sini jagain set. Nah, tapi gue syuting juga nih. Cuman gue syuting nggak lama. Akhirnya gue dapet, gue ketabung duit. Nah di situ gue mulai coba-coba kenalan sama yang punya apa ya, yang udah terkenal lah gitu. Gue kenalan, gue kan gue ada modal nih, ada duit buat gue pergi ke sana sini, ketemu artis ini untuk cari ilmu nih. Nah akhirnya gue belajar, gue banyakan belajar itu otodidak, tapi gue banyak belajar itu nyari ilmu dari omongan si artis-artis udah yang terkenal. Contohnya kayak mereka ngomongin, kamu tuh harus begini, acting tuh begini. Dia jelasin nih perkat acting tuh begini loh, persisnya tuh kalau lu adegan begini-begini, ya begitulah semuanya. Nah akhirnya gue dapatlah beberapa stripping sampai gue di Manawali segala macam gitu. Tapi perjalanan syuting itu nggak semulus yang kita lihat. Gue ngerasain dihina juga ada. Lu acting begini aja nggak bisa apa-apa, lu mending lu balik aja deh. Itu terpukul banget bagi gue gitu. Kayaknya gue harus nggak putus asa deh, gue harus bisa nih. Kalau gue diremehin terus begini-begini, gue nggak akan maju nih, gue bilang. Akhirnya gue mutusin untuk gue casting iklan lebar segala macam, nggak pernah lolos sampai gue putus asa tahun 2020 sebelum covid 2019 sebelum covid itu. Gue putus asa itu sampai gue nggak mau casting lagi, mau casting lagi. Nah pas covidnya tabungan gue habis, gue nggak pegang apa-apa sama sekali, gue nggak megang duit aja, gue spesial pun nggak ada. Itu tabungan gue habis semua gara-gara covid total. Gue memang film semua di-cut semua ya. Iya di-cut semua. Gue hampir setahun ada nggak bro? 2 tahun ya. 2 tahun. Nah gue akhirnya di dunia terbalik, gue mulai masuk pas lagi covidnya. Lagi nggak pegang duit sama sekali nih. Gue dapat callingan, Dedi free kan? Lo tau sendiri covid bro, gue bilang gitu. Masa iya gue syuting, gue bilang. Iya nih ada syuting nih, gue bilang gitu. Lu mau nggak di MNC ini, datang aja ke sini. Aman nggak masuk? Aman, tenang aja. Yang penting lu pakai masker. Udah gue datang, cuk. Gue dapet lah seminggu di situ syuting. Tadi mau diperpanjang sama orang itu, tetapi karena kendala covid ini, jadi nggak banyak dibuang pemainnya karena kendala covid. Akhirnya ketabung lah duit gue dalam seminggu tuh duit tuh untuk pegangan untuk bulan depan ke depannya. Nah selesai covid, mulailah gue dapat stripping lagi. Manawali tuh yang paling panjang, pertama kali paling panjang gue dapat. Itu hampir berapa puluh episode ya. Di situ lo gue ketabung, gue megang duit segala macam, gue mulai lagi, gue merintis lagi segala macam. Akhirnya gue di judul-judul lain gue dapat iklan, gue nggak tahu kenapa. Di situlah gue merasa rezeki itu ngalir, bukan ngalir ke bawah tapi ke atas. Orang kalau ngalir ke bawah, ini gue ke atas nih, mulai berubahan tuh, kelihatan. Wah gila nih naiknya gue nih, gue bilang gitu. Gue bersyukur banget tuh. Kalau dibilang orang gue sombong, bukan sombong, gue lagi merintis, gue lagi coba nih. Gue apapun yang gue nggak pernah sombong kok. Gue sama kayak dulu, nggak pernah berubah gue bilang. Yang gue bikin gue berubah adalah gue nambah ilmu jalan terus tuh. Nah, gue bisa ngedirect film dari situ, ngedirect sinetron dari situ. Masuk bukan sinetron, masuk ke buat film-film pendek, buat film-film panjang gitu. Gue dari situ bisa belajar, bisa bikin ngedit segala macam dari situ semua. Itulah yang gue hadapin. Nah, balik lagi sebelum gue syuting, gue tuh pernah dihina sampai dimana gue tuh bener-bener nggak apa ya, mau bener-bener mau gerak ke syuting itu udah nggak mau lagi. Itu bener-bener ada pernah waktu itu dia telco, ini mungkin gue nggak sebut namanya ya, dia telco, dia cerita ke gue nggak akan mau bayar lo, acting lu nggak jelas begini katanya. Lu
berapa kali gue kasih scene lu ngekat mulu nih katanya. Akhirnya gue tanya ke sutradara, Pak, bener Pak, gue nggak bisa acting ini. Enggak kok. Ternyata salah paham. Jadi adegan itu adalah kayak lu sama gue nih, misalnya gue nggak bisa main nih, yang disalahin tuh lu. Karena gue bukan bawaannya dia, gue tuh bawaannya dari manajemen lain nih. Nah yang disalahin tuh lu, tapi yang salah tuh gue. Ya kena imbasnya lu. Nah kena imbasnya. Akhirnya gue tanya bukan telco, atasnya telco unitnya, gue nggak bisa gini Pak, gue bilang, gue nggak mau tahu, budget gue harus dikeluarin nih, gue bilang gitu. Jangan sekarang alasan gara-gara itu gue nggak bisa ini, gue bilang gitu, nggak bisa syuting, gue bilang gitu. Akhirnya datang sutradara ngomong lagi ke gue, tenang aja, nanti bapak yang bantu katanya. Waktu itu gue masih FTV tuh, gue bantu, tenang aja, nanti gue kabarin ke lo untuk buat budgetnya ambil. Yang masalah itu lo nggak usah pikirin. Ternyata datanglah si cuku-cuku si ini nih yang salah main nih. Maaf Pak, sebenarnya yang salah itu bukan dia, gue. Ada pembelanya akhirnya, alhamdulillahnya. Nah disitulah duit gue dalam 2 hari itu langsung keluar. Karena kesalahannya bukan dari gua, ternyata memang itu hak juga. Iya, hak juga. Walaupun apapun alasannya, kalau lu udah di depan kamera itu wajib dibayar. Iya. Nah, disitulah gua sekarang menetap di sinetron, di layar-lebar, apa aja gua sekarang gua ambil sih. Yang terutama bukan reality. Itu yang selalu gua hindarin sekarang. Guys, tadi yang gua rangkum dari cerita perjalanan hidup lu ya, Bro ya, dari kota asal kan ya. Gue lihat di sini memang dia nih sosok yang pekerja keras ya, pantang menyerah. Bisa kita lihat kembali atau kita dengarkan kembali cerita dia tadi di awal ya, dari dia berjuang kerja apa aja diambil dia, sampai kerja apa tadi Bro yang di bawah banget tuh Bro? Itu gue ngambil kayu di hutan. Oh iya. Ambil kayu di hutan, itu kisah nyata gue yang bener-bener gue tau nggak ngangkat kayu itu mungkin seberat kalau orang yang berotot pun nggak akan kuat. Itu harus ada tekniknya ngangkatnya. Sampai dia kerja di kayu itu, hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk hijrah ke Jakarta. Karena apa? Karena dia mempunyai sebuah mimpi dan juga menyukai sebuah tantangan. Memang Bro, kalau kita mau berkembang, maka kita harus keluar dari zona nyaman kita Bro. Iya betul. Nah, apa yang lu pilih sekarang itu adalah luar biasa Bro. Di Brother Daddy ini, selain dia yang seperti gua sebutin tadi, dia juga salah satu content creator ya, YouTuber ya, yang lebih senior daripada gua. Enggak lah. Ya. Dan sekarang ini dia lagi sibuk-sibuknya direct film, FTV model kayak gitu ya, Iya. sama teman-teman artis lainnya, dan juga bisnis ya Bro. Nah ini mau rencana mau bisnis lagi. Kan dulu udah pernah bisnis, gue juga suka bisnis. Dari dulu gue seneng banget bisnis. Mau jualan minuman, mau jualan parfum, segala macam gue jalanin. Yang penting itu halal ya. Gue suka bisnis dari dulu, tapi gue suka ngekat di tengah jalan. Contohnya gue udah jalan berapa bulan atau 3 bulan, 6 bulan gue akhirnya bangkrut. Nah itu selalu tuh gue dapetin tuh. Tapi jujur, kalau untuk lu minta gue tanya kehidupan lu sedih itu gimana, gue udah nggak bisa menceritakan kesedihan gua. Karena saking banyaknya perjalanan itu ya. Iya, yang pertama adalah gua tuh udah kuat. Jadi kalau dihina, dicaci maki itu udah biasa bagi gua. Biasa tegar. Udah tegar. Jadi kalau bilang lu sampai nangis pun gua nggak. Nih contoh ya, maaf kata nih. Mungkin kalau gua jadi bilang, orang bilang anak durhaka ya, emak lu meninggal nggak nangis. Bukan nggak nangis, gua nggak bisa nangis, sedih. Tapi gua terpukul dalam hati gua. Terpukul, kehilangan. Cuma kan maksudnya tuh tegar. Iya, dah. Apapun itu ya. Nah, gue kalau cerita masalah, gue nggak mau pakai emosi segala macam. Gue selalu berpikir dulu, apapun harus gue keren. Nah, dulu gue bukan temperamen, gue suka ngebantah. Contohnya, lu tanya apa, gue balas tuh. Sebenarnya nggak gini lo gini. Nah, itu gue suka sekarang udah ngurangin itu. Udah gue akan terima apa pendapat orang lain. Gue selalu melihat sisi positifnya. Dan juga menghargai kan. Ya. Apapun itu walaupun itu bertentangan juga dengan jawaban kita, ya udah kita coba untuk iya bagus. Nah, gitu kan. iya itu. Kita harus menyakiti dengan betul. Buat teman-teman nih yang mungkin pengen jadi brother juga nih, yang mungkin dari kota seberang pengen ke Jakarta, pengen ikut juga dunia syuting kayak gitu kan ya. Kira-kira apa yang harus mereka siapkan dan persiapkan gitu? Kalau dibilang dipersiapkan untuk mau masuk ke dunia entertainment ya, yang pertama adalah niat dulu. Itu niat paling utama.
niat. Jangan takut lu makan nggak makan itu Allah udah nanggung semua, udah ngejamin lu semua untuk makan, untuk hidup lu di dunia. Ngapain lu dihidupin di dunia kalau lu nggak percaya sama Tuhan ya. Nah jadi lu percaya diri, lu yakin, ya lu modal berapa lu bawa ke sini ya terserah lu. Kalau lu niat bener ke sini, hati lu udah niat ya udah datang aja, jangan takut. Gue takut nanti jadi gembel, enggak. Kalau lu niatnya lu jadi gembel, pasti sekarang jadi gembel gitu. Tapi kalau niat lu sukses ya gue yakin, gue percaya pasti akan sukses gitu. Oke, yang kedua mental. Ya itu mental. Ya mental ya pertama juga mental. Mental itu yang penting banget karena di dunia film itu sebenarnya dimanapun pekerjaan kita jangan baperan jadi orang ya. Iya. Apalagi dunia film kan kadang-kadang kita salah. Nah, selalu gue gini nih. Maaf gue potong ya. Oke. Kadang kita di kandang, maksudnya di kampung itu kita paling hebat. Kita yang paling tahu segala macam. Ketika kita jauh dari kandangnya kita keluar nih dari kandang kita menghidup udara yang baru, disitulah mental kita diuji. Yakin nggak? Di situ mental kita diuji, disitulah ciutnya kita. Ketika orang lebih ilmu lebih tinggi dari kita ciut. Iya. Kita yang ternyata di dunia kayak kita di kampung nih, gue tahu ini pas di sini gila. Ternyata di Jakarta itu nggak sepahit orang bayangkan, enggak. Di situ kita nyari ilmu, di situ kita dapat perubahan mindset otak itu berubah. Egois gue turun semua gue. Turun semua gue egois gue tuh. Terus etika itu penting Iya, banget. itu sangat paling penting. Dari pertemanan dan apapun itu ya, apalagi di perantauan ya. Iya. Karena yang bisa membawa diri kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita pengen dihargai orang ya kita harus bisa menghargai orang lain. Iya, betul betul. Oke. Sebenarnya sih panjang banget yang pengen gua gali lagi dari brother gua ini, cuma berhubung durasinya Kita mau nge-gym. panjangan dan kita juga udah janjian buat fitness bareng, gua minta ajarin sama brother ini ya. Jadi mungkin kapan-kapan kita bikin podcast lagi dengan pertanyaan yang berbeda nanti. Siap, ya. tenang ya, santai. Oke. Gue tuh banyak banget sebenarnya yang nanti gue akan ngulik dia nih, gantian nih. Kita collab. Karena konten gue baru mulai kan. Karena habis di apa? Di band. Bang sayang banget nih udah mulai tes itu, udah ngasilin duit. Cuma ya gitu ada tragedi dan mulai lagi dari awal ya. Ya mulai dari awal. Tapi tetap podcast nih. Tetap podcast, nanti film juga akan gue bikin lagi. Sip. Kita doakan mudah-mudahan brother Dedi ini sukses terus dan sehat dan kita tunggu karya-karya berikutnya ya. Yeah. Oke. Thank you. Instagramnya brother? Dede_Kurniawan 3. YouTube-nya apa? YouTube-nya Dede Kurniawan 3. Sama. Jadi nggak beda-beda. Cuma angkat. Ini banyak orang nggak nanya dulu di Instagram juga pernah. 3-nya apa? Sebenarnya 3 itu adalah yang selalu ada di hidup gue. Contohnya, gue dapet ini hari pertama gagal, hari kedua gue gagal, hari ketiga gue beruntung. Nah itu selalu gue kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa. Jadi 3 itu adalah angka yang bagus buat lo. Ya mungkin ya, amin. Keberuntungan ya. Keberuntungan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kisah perjalanan hidup dari seorang Dedi. Sampai berjumpa kembali di balik mata kamera. Gue Anggarian Putra dan brother Dede Kurniawan 3. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis ya.